Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sari Marto Shombing dengan NIM 2021-12-010. Di sini saya akan kembali memaparkan sebuah presentasi mengenai penjelasan dari stasiun-stasiun sebelumnya, dan sekarang saya akan menjelaskan stasiun IPAL atau instalasi pengolahan limbah yang ada di pabrik Rekaltim Plant Station Cakra Oil Mill. Seperti yang kita tahu, di mana pabrik kelapa sawit itu pabrik yang memproduksi TBS hingga menjadi produk jadi, dan pada saat pengolahan TBS tersebut akan dihasilkan yang namanya limbah, di mana LCPKS itu terdiri dari dua jenis, yaitu padat dan cairan. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana itu proses pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit maupun limbah padat pabrik kelapa sawit di PT Rekaltim dengan proses dengan proses pengolahannya pada instalasi pengolahan limbah itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menuliskan beberapa aspek yang menjadi parameter untuk menuju keberhasilan pengolahan dari limbah itu sendiri. Seperti biasa, ada 5 aspek juga yang perlu diperhatikan dalam pengolahan limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit itu sendiri. Mana aspek yang diperhatikan, fungsi dilakukannya penerapan instalasi limbah di pabrik kelapa sawit itu apa, kemudian alat-alat yang digunakan dalam menangani atau dalam penerapan treatmentnya pada limbah cair itu sendiri, kemudian SOP yang dilakukan oleh operator dari limbah LCPKS itu sendiri yang berada di kolam IPAL atau operator IPAL. Yang keempat adalah losis, dan terakhir itu adalah troubleshooting. Baik, berikut adalah beberapa aspek yang diperhatikan dalam menuju parameter keberhasilan pengolahan dari limbah cair pabrik kelapa sawit itu sendiri. Di sini saya akan menggambarkan sebuah denah atau alur dari pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit di PT Rekaltim Plant Station. Di mana yang pertama kali itu ada fed pit. Fed pit merupakan sebuah bak penampungan hasil dari limbah cair yang telah dihasilkan dari proses pengolahan TBS, baik itu dari stasiun klarifikasi, dari air panas cucian, mesin-mesin yang ada di pabrik kelapa sawit, maupun dari digester press. Semuanya itu losis-losisnya itu akan ditampung di dalam sebuah penampungan, sebuah kolam penampungan atau bak kecil yang namanya fed pit. Biasanya itu terletak pada akhir atau dekat-dekat di stasiun klarifikasi. Dari fed pit ini, sisa-sisa limbah yang ditampung di pabrik kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk proses pengolahan di biogas. Jadi limbah yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit itu bukan lagi merupakan limbah yang dapat mencemari lingkungan, melainkan limbah yang dapat digunakan dan diolah lagi untuk mendapatkan keuntungan dan memperkecil dari kerugian pabrik Rekaltim itu. Kemudian dari fed pit tersebut ada 2 pipa, yaitu pertama kali dia akan masuk ke yang namanya cooling pond, satunya ke biogas, satunya lagi ke cooling pond.
pon akan dipompakan lagi menggunakan pompa, di mana LCPKS yang telah didinginkan tadi itu akan masuk ke kolam pertama. Dari kolam pertama dia dialirkan lagi menggunakan sistem gravitasi menuju kolam kedua. Dari kolam ketiga terakhir akan dialirkan ke kolam yang keempat. Nah, dari kolam keempat ini akan limbah yang sudah diolah, bukan diolah maksudnya diberikan penanganan atau perlakuan, akan ditampung ke dalam sebuah bak yang namanya bak transfer. Ke dalam bak transfer terakhir ditampung ke sebuah bak yang namanya bak transfer, di mana bak ini berfungsi menampung LCPKS atau limbah-limbah dari pabrik yang sudah diberikan perlakuan khusus, yang nantinya limbah tersebut akan siap diletakkan atau dibawa ke daerah lain aplikasi dan dijadikan sebagai pupuk. Transfer ini akan dikendalikan menggunakan rumah pompa, di mana rumah pompanya itu ada di sebagian sini. Ini rumah pompa. Dari bak transfer yang ini kan ada pompa. Di pompanya ini nanti akan dialirkan ke lain aplikasi. Ini pipa-pipanya akan membawanya, pompa akan masuk ke dalam aplikasi. Baiklah, sekilas ini merupakan sebuah flowchart atau
alur dari bagaimana sistem perlakuan yang dilakukan di kolam IPAL atau instalasi pengolahan limbah yang ada di PMKS Cakra Oil Mill itu sendiri. Kita akan masuk kepada fungsi dari dilakukannya instalasi IPAL ini merupakan agar limbah-limbah cair pabrik kelapa sawit ataupun limbah yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit itu dapat diolah dan diterapkan sedemikian rupa untuk mengurangi yang namanya pencemaran daripada lingkungan, karena sejatinya sebuah industri kelapa sawit itu merupakan sebuah industri yang menjunjung tinggi keberlanjutan atau sustainability, di mana pabrik kelapa sawit itu menjunjung tinggi 3 prinsip. Yang pertama itu mereka akan melakukan melakukan pemeliharaan lingkungan dan akan memelihara lingkungan dalam memperindah dan memelihara lingkungan alam sekitar. Kemudian yang kedua adalah mereka menerapkan prinsip bagaimana pabrik kelapa sawit ataupun segala hal yang dilakukan di pabrik kelapa sawit itu dapat berdampak baik pada lingkungan. Yang ketiga adalah dengan dilakukannya kedua sistem tadi, otomatis pabrik kelapa sawit yang ada di PT Raya Kaltim sekitar itu akan diterima oleh karangan bebas atau diterima oleh daerah masyarakat. Karena memang kenapa? Karena pabrik kelapa sawit itu jauh dari pemukiman, kemudian mereka melakukan sebuah treatment yang membuat dimana mereka itu dapat diterima dan mereka itu juga tidak merusak lingkungan. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya sustainability, yang dimana biasanya pabrik-pabrik besar seperti Raya Kaltim sendiri itu sudah memiliki beberapa sertifikat, yaitu RSPO dan ISPO atau Indonesian Sustainability Palm Oil dan Sustainability Palm Oil. Kemudian kita kembali mengenai fungsi-fungsi dari alur pengolahan instalasi limbah tadi. Yang pertama itu fed pit. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa fed pit ini merupakan sebuah bak penampung hasil dari cucian ataupun sludge yang masih mengandung minyak di dalamnya, tapi sudah sangat sedikit, di mana minyak tersebut atau air dari cucian PMKS itu akan ditampung di bak penampungan sementara, yaitu fed pit. Kemudian hasil keluaran dari fed pit ini akan dialirkan beberapa persen, yaitu sebanyak 65% dia LCPKS yang ada di PT Cakra Oil sendiri akan dialirkan kepada biogas, dan sisanya akan dilakukan penerapan atau perlakuan untuk instalasi air limbah, di mana hal tersebut berguna sebagai land aplikasi pada kebun nanti. Kemudian sludge atau misalnya sisa limbah yang dihasilkan di pabrik kelapa sawit itu akan dipompakan. Selain menuju biogas, sisanya akan dipompakan untuk diberikan perlakuan di cooling pond, di mana cooling pond ini merupakan sebuah kolam pendingin dari limbah kelapa sawit yang dihasilkan oleh pabrik tadi untuk didinginkan. Jadi sebelum dia kan hasil keluar dari fed pit itu kan cenderung panas ya. Jadi istilahnya sebelum dilakukan penerapan tersebut, dia akan diolah terlebih dahulu agar mempermudah bakteri-bakteri tersebut larut di kolam-kolam sebelum dia akan diberikan perlakuan khusus dan nantinya dapat diaplikasikan ke kebun untuk dijadikan pupuk. Kemudian ketika maksudnya limbah-limbah yang ada di fed pit tadi sudah masuk ke cooling pond, kemudian dilakukan pendinginan, limbah-limbah tersebut akan dipompakan ke kolam 1, di mana di PT Raya Kaltim Cakra Oil sendiri memiliki 4 kolam yang menggunakan sistem yang namanya single feeding, di mana sistem tersebut merupakan sistem perlakuan dari limbah pabrik kelapa sawit itu dengan cara didinginkan di cooling pond terlebih dahulu. Bedanya single feeding dan multi feeding adalah kalau single feeding itu biasanya dia kalau pabrik-pabrik yang mempunyai single feeding biasanya itu karena dia dekat dengan sungai, biasanya limbah-limbah yang dihasilkan dari single feeding itu setelah diberikan perlakuan COD dan BOD-nya sudah dikurangi, limbah tersebut boleh dibuang ke badan sungai. Tetapi pada Raya Kaltim sendiri dia tidak dibuang ke badan sungai walaupun dia menggunakan sistem multi feeding, melainkan diberikan sebuah perlakuan lagi, di mana perlakuan tersebut akan dapat menjadikan limbah yang harusnya dibuang ke badan sungai tadi dapat bermanfaat sebagai pupuk pada land aplikasi. Kemudian kalau dia sistem multi feeding adalah dia menggunakan sistem banyak kolam.
kolam. Misalnya kolam kirinya 8, kolam kanannya juga harus 8. Karena apa? Dia menggunakan sistem pengenceran, di mana limbah-limbah tadi yang sudah diolah tadi, misalnya limbah-limbah lama yang ada di dalam kolam tadi, di 8 kolam tadi, akan ditambahkan lagi dengan pengenceran dari limbah-limbah yang baru tadi. Makanya sistemnya itu menggunakan pengenceran, sedangkan sistem single feeding ini menggunakan sistem pendingin di dalam penanganannya pada aplikasi. Kemudian setelah limbah-limbah tadi sudah didinginkan di cooling pond, maka dia akan siap ditransfer ke kolam 1, di mana di kolam 1 ini terdapat sebuah bakteri. Biasanya di pengolahan limbah itu ada 2 bakteri ya, COD dan BOD. Kalau COD itu BOD itu adalah biological oxygen demand dan COD adalah chemical oxygen demand. Di mana di sini sudah terdapat masing-masing bakteri aerobik dan anaerobik. Apa sih bedanya aerobik dan anaerobik itu? Kalau misalnya kita misalkan di sini ada kolam. Dan di kolam ini terdapat sebuah genangan air atau air lah ada isinya. Misalnya batas airnya di sini. Nah, aerobik itu merupakan sebuah bakteri. Aerobik dan anaerobik itu merupakan sebuah bakteri yang hidup pada sebuah kolam, di mana bakteri tersebut hidup di 2 sisi yang berbeda. Di mana kalau dia aerobik itu dia itu bakteri yang harus hidupnya itu hidupnya itu di dalam air. Jadi dia itu hidupnya tidak boleh di atas air karena dia itu tidak membutuhkan yang namanya oksigen dan sinar cahaya matahari. Makanya dia akan dapat berkembang biak di bawah. Sedangkan anaerobik itu dia adalah sebuah bakteri yang hidupnya harus memerlukan cahaya matahari maupun oksigen di dalam proses penguraian dia, dalam proses dia menguraikan si makanan-makanannya. Jadi di dalam masing-masing kolam ini, 4 kolam ini mempunyai 2 bakteri yaitu aerobik dan anaerobik dalam prosesnya dalam menguraikan limbah, di mana 2 bakteri ini sangat berperan penting dalam menguraikan limbah-limbah yang ada di yang menguraikan limbah-limbah hasil dari keluaran fed feed maupun kelimpon tadi. Karena dengan adanya bakteri ini, dia dapat mengurangi yang saya jelaskan sebelumnya yaitu COD dan BOD tadi. Sehingga hasil limbah atau parameter-parameter yang boleh diaplikasikan atau dibuang ke lahan aplikasi merupakan parameter yang sudah benar-benar sesuai dengan standar dari lingkungan hidup. Jadi Departemen Lingkungan Hidup. Standar biasanya kalau untuk biological demand itu standarnya itu 25.000 mg per liter. Kemudian pH-nya, kalau misalnya bisa dia buang ke lingkungan, biasanya itu berkisaran 6 sampai 7. Sedangkan untuk parameter lain yang menjadi pusat perhatian yaitu tentang nutrisi yang mengandung COD itu tadi chemical oksigen, sedangkan chemical oxygen demand, sedangkan BOD merupakan biological oxygen demand. Nah, ini merupakan beberapa parameter
sawit, di mana standar dari BOD itu sudah ditetapkan adalah 25.000 mg per liter oleh lingkungan hidup. Artinya apa? Di saat dia angkanya mencapai misalnya 30.000 mg per liter, artinya dia itu tidak boleh dilakukan atau dibuatkan dia pembuangan langsung ke lingkungan hidup maupun ke lain aplikasi. Karena apa? Chemical yang masih terkandung pada limbah tersebut masih tinggi. Kemudian pH-nya juga masih belum stabil dan nutrisi-nutrisi yang ada pada limbah tersebut belum bisa tercover, yaitu dia tidak masih kalah dengan chemical yang ada di limbah pabrik kelapa sawit tadi. Jadi ini merupakan beberapa standar yang menjadi perhatian atau parameter keberhasilan dalam pengolahan di instalasi limbah. Kemudian setelah limbah cair pabrik kelapa sawit tadi dimasukkan ke dalam kolam 1, kolam 2, kolam 3, dan kolam 4 menggunakan sistem regulasi atau menggunakan sistem sirkulasi agar bakteri-bakteri yang ada pada kolam-kolam tersebut dapat hidup dan dapat menguraikan limbah-limbah yang dihasilkan oleh pabrik tadi dengan baik. Jadi di masing-masing kolam ini dia itu terdapat bakteri, di mana bakterinya itulah yang berperan penting dalam mengurai si limbah tadi dan mengurangi BOD dan COD tadi, dan juga untuk menstandarkan pH yang tadi. Kemudian setelah dia masuk ke maksudnya kolam 4 ini merupakan kolam yang terakhir. Dia ini akan masuk ke yang namanya bak transfer, di mana di bak transfer ini segala perlakuan yang sudah diterapkan di kolam tadi tinggal ditampung saja di bak transfer ini. Artinya limbah cair pabrik kelapa sawit tadi telah terkurangi kadar-kadar COD dan BOD-nya, sehingga dia memenuhi sebuah nutrisi kalsium, magnesium, dan fosfor yang bermanfaat bagi tanaman atau tumbuhan jika dia diberikan langsung kepada tanaman tersebut sebagai pupuk alami. Kemudian dari bak transfer tadi, limbah-limbah yang sudah diolah dan terkurangi COD dan BOD-nya akan dipompakan ke lain aplikasi langsung dengan pompa-pompa yang sudah dibuat atau yang sudah berada di rumah pompa. Jadi rumah pompa ini merupakan sebuah rumah yang mengatur pompa-pompa dari segala instalasi yang ada di depan tadi, mulai dari pompa kolam, cooling pot, flat sampai ke biogas. Dia pompanya itu diatur di rumah pompa oleh operator ipal. Kemudian dari rumah pompa tersebut, jika kita ingin mengirimnya ke lain aplikasi, kita tinggal mengaktifkan pompa untuk mengalirkan limbah-limbah yang kita olah tadi ke lain aplikasi. Kemudian alat-alat yang biasanya ada di lain aplikasi itu sendiri, di situ biasanya ada plang penanda, di mana plang penanda itu menunjukkan berapa sih kedalaman kolam-kolam tersebut. Kemudian tanda-tanda bahaya bahwa dilarang berenang, kedalaman kolam itu berapa, kemudian peraturan-peraturan yang harus dipatuhi di dalam penerapan instalasi kolam limbah tadi. Ada juga di sana itu EXA, di mana EXA tersebut berguna untuk menggali kolam tersebut. Misalnya ibaratnya kalau kita sedang tidak mengolah ataupun pabrik mengalami stop atau dia tidak mengumpankan limbah-limbah yang ada dari pabrik kelapa sawit itu kan, biasanya kolam tersebut akan menjadi dangkal karena tertimbun-timbun dari lumpur. Artinya apa? Jadi penguraian dari bakteri tersebut tidak maksimal. Makanya itu di sana tuh ada SK yang bertugas untuk mengeruk lumpur-lumpur yang ada di dalam kolam tadi. Kemudian ada juga seperti alat-alat kebersihan seperti gunting, sekop, cangkul untuk membersihkan rumput-rumput ataupun kangkung-kangkung yang tumbuh subur di daerah kolam tersebut. Kalau SOP dari instalasi pengolahan limbah ini sendiri adalah SOP-nya biasanya setiap pagi operator limbah tersebut akan mengantarkan sampel untuk dicek di dalam lab sendiri. Jadi dia tiap pagi rutin mengambil sampel-sampel yang berada di setiap kolam, kemudian dia akan membawa sampel tersebut ke lab untuk dicek oleh si analisis lab. Kemudian
sama seperti operator-operator lainnya, sebelum dia memulai tugas, dia akan mengaktifkan dan mengecek keadaan rumah pompa, lalu mengecek misalnya kebersihan dari kolam-kolam tersebut, apakah kolam tersebut terdapat banyak skam atau misalnya lumpur-lumpur yang sudah menumpuk, barulah dia akan melakukan sebuah penanganan, misalnya melakukan konfirmasi kepada pihak operator penggali dari kolam tersebut ataupun melakukan sistem kebersihan yang ada di sekeliling instalasi pengolahan limbah. Kemudian kalau losis, saya rasa losis itu yang terakhir itu hanya di FEDPIT, dimana kan kalau di FEDPIT itu sendiri atau ingin dialihkan ke lain aplikasi itu biasanya kan losisnya itu ada dua, di mana di final effluent, yaitu yang diperhatikan adalah OEM sebesar 1,00% atau 1%, kemudian ODM-nya adalah 0,38%. Hanya ini saja di final effluent, karena kan tidak ada losis lagi yang akan dihasilkan, karena sedangkan sludge saja yang masih istilahnya air-air atau sludge yang masih mengandung minyak ataupun limbah-limbah sisa pabrik kelapa sawit itu masih kita olah 65%-nya untuk sebagai suplai biogas, di mana limbah tersebut dapat berguna untuk menghasilkan listrik sebagai pemasok dari pengolahan pabrik kelapa sawit itu sendiri. Bahkan di biogas sendiri itu bisa mampu menghasilkan listrik dengan watt yang sangat besar untuk dijual lagi kepada PLN dan bekerjasama dengan PLN atau perusahaan listrik negara yang dapat menguntungkan PT Rea Kaltim Cakra Lending itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah troubleshooting, di mana biasanya troubleshooting yang terjadi di LCPKS atau yang terjadi di IPAL atau instalasi pengolahan limbah itu biasanya pompa dari kolam 1, kolam 2 sampai kolam 4 maupun di cooling pond ini rusak atau mampet. Jika misalnya pompanya rusak atau tidak bisa berfungsi dalam menghisap limbah cair tersebut, akan dilakukan konfirmasi kepada pihak pabrik untuk dilakukan pergantian atau perbaikan pompa tadi. Kemudian kalau yang saya lihat troubleshootingnya ini mungkin kurangnya bakteri, misalnya kalau dia kurangnya bakteri yang ada di pabrik kelapa sawit tersebut tidak bisa mengurai daripada limbah-limbah tersebut dengan maksimal atau dengan baik, karena kan ibaratnya kalau dia bisa mengurai dengan baik, artinya dia itu tidak akan menjadi dangkal, di mana tidak akan terjadinya kenaikan dari lumpur pada kolam tersebut jika dapat terurai dengan baik. Jadi karena misalnya bakterinya kurang, itu makanya sering terjadi kenaikan lumpur maupun sekam yang ada pada masing-masing dari kolam land aplikasi itu sendiri. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan dari penerapan dari IPAL atau instalasi pengolahan limbah. Jika ada kurang-kurang ataupun kesalahan saya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan dan saya bersedia diberikan kritik yang membangun. Baiklah, saya Sari Marito, sekian dan terima kasih.